Kapasitor adalah komponen elektronik yang mampu menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik di antara dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kapasitor mengalami perkembangan bertahap, dari penemuan awal hingga berbagai inovasi modern. Berikut sejarah kapasitor dalam beberapa periode utama. Syash 1. Penemuan listrik statis abad ke-17. Pada abad ke-17, para ilmuwan mulai tertarik mempelajari fenomena listrik statis. Salah satu tokoh penting dalam periode ini adalah William Gilbert, seorang ilmuwan Inggris yang pada tahun 1600 menulis buku The Magnet yang membahas fenomena magnetisme dan listrik. Buku ini mengenalkan istilah elektrik dan menjadi titik awal dalam kajian ilmiah tentang listrik, termasuk penyimpanan energi listrik, yang kemudian berkembang menjadi konsep kapasitor. 2. Penemuan botol Leyden, 1745-746. Botol Leyden merupakan bentuk awal kapasitor dan ditemukan secara terpisah oleh Van Musschenbroek di Leiden, Belanda, dan Ewald Georg von Kleist di Jerman pada tahun 1745 hingga 1746. Botol ini terdiri dari botol kaca yang diisi air sebagai penyimpan muatan listrik, dengan lapisan logam di dalam dan di luar botol sebagai konduktor, dan kaca sebagai dielektrik. Botol Leyden memungkinkan para ilmuwan untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik dalam jumlah besar, sehingga dapat digunakan dalam berbagai percobaan listrik dan merupakan terobosan besar dalam ilmu listrik pada masa itu. Kapasitor ini pun menjadi dasar dari perangkat penyimpanan energi listrik lainnya. 3. Pengembangan kapasitor pelat paralel abad ke-19. Pada abad ke-19, konsep dasar kapasitor mulai berkembang dengan ditemukannya kapasitor pelat paralel. Kapasitor jenis ini terdiri dari dua pelat logam datar yang diatur sejajar dan dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik. Ilmuwan terkenal seperti Michael Faraday berkontribusi besar dalam pengembangan konsep ini. Desain pelat paralel memungkinkan penyimpanan energi yang lebih besar dan efisien daripada botol Leyden. Faraday juga melakukan penelitian lebih lanjut terhadap bahan dielektrik, seperti kertas dan bahan non-konduktif lainnya, yang dapat meningkatkan efisiensi kapasitor. Penelitian Faraday pada kapasitor pelat paralel memperluas pemahaman tentang medan listrik dan kapasitansi, serta memperkenalkan satuan kapasitansi yang kini dikenal dengan nama farad untuk menghormati kontribusinya. 4. Kapasitor elektrolitik abad ke-20. Pada awal abad ke-20, inovasi kapasitor semakin berkembang dengan ditemukannya kapasitor elektrolitik. Kapasitor ini memiliki kapasitansi yang jauh lebih tinggi dalam ukuran fisik yang lebih kecil, berkat penggunaan lapisan oksida tipis sebagai dielektrik. Kapasitor elektrolitik umumnya terdiri dari bahan elektrolit cair atau padat, yang memungkinkan penyimpanan muatan listrik dalam jumlah besar pada tegangan rendah. Kapasitor elektrolitik digunakan secara luas dalam perangkat elektronik seperti radio, televisi, dan perangkat lainnya karena kapasitasnya yang besar. Selain itu, kapasitor ini berperan penting dalam rangkaian penyaringan sinyal dan pengaturan tegangan. 5. Kapasitor keramik, film, dan tantalum, abad ke-20 hingga sekarang. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-20, berbagai jenis kapasitor lain ditemukan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik dalam elektronik modern. Kapasitor keramik. Menggunakan bahan keramik sebagai dielektrik, kapasitor ini sangat stabil dan tahan terhadap suhu tinggi, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan stabilitas frekuensi tinggi. Kapasitor film. Kapasitor ini menggunakan lapisan film tipis dari bahan seperti polyester atau polipropilena sebagai dielektrik. Kapasitor film dikenal karena stabilitas yang tinggi dan durabilitasnya, sering digunakan dalam aplikasi industri dan elektronik daya. Kapasitor tantalum. Menggunakan logam tantalum sebagai elektrode, kapasitor ini menawarkan kapasitansi yang besar dalam ukuran kecil.
Kapasitor tantalum umumnya digunakan dalam aplikasi perangkat elektronik portabel karena ukurannya yang kompak dan kapasitansinya yang besar. Masing-masing jenis kapasitor ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kapasitansi, ketahanan suhu, dan stabilitas, sehingga cocok untuk berbagai kebutuhan elektronik modern. 6. Kapasitor superkapasitor, abad ke-21. Pada abad ke-21, muncul inovasi superkapasitor atau kapasitor ultra. Superkapasitor memiliki kapasitansi yang sangat tinggi dibandingkan kapasitor biasa, dan banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan daya besar dalam waktu singkat, seperti dalam kendaraan listrik, penyimpanan energi terbarukan, dan perangkat canggih lainnya. Superkapasitor ini menggunakan material karbon dan elektrolit cair dengan prinsip penyimpanan muatan dalam lapisan ganda listrik. Meski kapasitansinya besar, superkapasitor tidak dapat menyimpan energi dalam waktu lama seperti baterai, tetapi dapat diisi dan dikosongkan dengan sangat cepat. Teknologi ini terus mengalami pengembangan untuk mengatasi tantangan penyimpanan energi dalam aplikasi energi terbarukan. Perkembangan kapasitor dari masa ke masa terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan efisiensi, stabilitas, ukuran, dan daya simpan, agar dapat mendukung berbagai aplikasi teknologi tinggi dalam elektronik, transportasi, energi terbarukan, dan banyak lagi.